Benar nggak sih cerita yang beredar kalau tabung gas direndam di air, maka konsumsi gas akan jauh lebih hemat? Dan jawabannya benar. Tapi tunggu dulu. Kenapa bisa benar? Kenapa gas malah bisa hemat kalau tabung gasnya direndam? Ada alasannya kan? Terus seberapa bisa dia menghemat? Nah, akan saya jelaskan. Nah, yang pertama harus dipahami dulu adalah sifat gas yang dimasukkan ke dalam tabung gas. Nah, gasnya adalah gas propen dan buten. Sifatnya adalah mereka saat bergerak akan berubah menjadi sangat dingin. Nah, kalau bergerak, maka apapun yang dilaluinya akan berubah menjadi dingin pula, termasuk tabung gasnya. Nah, jadi kalau misalnya kompor menyala, itu kan gas mengalir alias bergerak kan? Oke, maka tabung gas itu akan berubah menjadi dingin karena terimbas dari gas propen dan buten yang ikutan bergerak. Bahkan saking dinginnya, seringkali tabung gas ini punya lapisan es. Dimana sebenarnya lapisan es itu bukan cuma terjadi di bagian luar, tapi di bagian dalam. Nah, jadi gas propen dan buten yang ada di bagian dalam itu juga menempel ke dinding bagian dalam tabung. Nah, dengan kondisi normal, gas yang beku tadi itu nggak akan bisa keluar. Nah, lalu apa hubungannya dengan gas yang direndam? Nah, logikanya begini. Kalau kalian ambil balok es, kemudian kalian rendam ke dalam air, apa yang terjadi? Esnya menguap kan? Nah, begitu juga pada saat kalian rendam tabung gasnya ini ke air, maka lapisan es yang ada di bagian luar itu akan mencair. Begitu pula gas beku yang ada di bagian dalam tabung. Dimana kalau gas tersebut tidak dikeluarkan, nah, yang seharusnya 3 kilo bisa saja kan? Cuma yang keluar 2,7 atau 2,8 kilo. Artinya tertinggal sekitar 2 atau 3 ons di bagian dalam. Nah, dengan adanya kita rendam, maka sisa gas yang tidak bisa keluar akan jadi bisa keluar. Seperti itu sobat. Nah, makanya kalau kita rendam tabung gasnya di air, akan ada efek seperti gas itu jadi terasa lebih hemat. Padahal sebenarnya itu dikarenakan sisa gasnya benar-benar bisa keluar. Dan keluarnya beneran habis. Nah, sekarang muncul pertanyaan keren lainnya. Kalau memang mau direndam, airnya harus air apa? Oke, sebelum saya jawab, perkenalkan dulu kedua regulator ini adalah regulator superlock dari Gascom. Nah, kedua regulator ini adalah regulator yang dijamin nggak akan mengalami kebocoran pada saat dipasang ke tabung gas. Walau karet tabung gasnya rusak atau tidak ada seperti ini. Jadi ya kalau rusak atau tidak ada, pasang saja. Dijamin nggak akan mengalami kebocoran gas. Seperti ini. Tuh, nggak ada kebocoran gasnya. Gasnya pastinya mengalir ke dalam regulator. Nah, lanjut. Sekarang, air apa sih yang sebaiknya kita gunakan untuk merendam tabung gas? Jawabannya sih boleh air apa saja. Nah, tapi kalau mau lebih maksimal, kalian bisa gunakan air hangat atau sekaligus air panas. Nah, kalau air panas susah didapatkan, kalian bisa menjemur air di bawah matahari. Nah, kalau sudah dijemur kan airnya jadi hangat. Nah, nanti hasilnya akan lebih maksimal. Di mana tekanan gas yang sisa yang membeku tadi itu akan semakin normal dan penguapan akan semakin cepat terjadi sobat. Silahkan dicoba ya.